PSSI terus mempercepat proses naturalisasi pemain keturunan pemain kelahiran Belanda, Jay Itzes. Bek Venezia di Serie B Liga Italia itu diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga memberikan perkembangan terbaru dari proses naturalisasi Jay Itzes. Selain itu, ia juga mengungkapkan tahapan-tahapannya. Arya Sinulinga mengatakan, proses naturalisasi Jay Itzes sudah masuk ke Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, setelah diteruskan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora. Setelah itu, bakal ditinjau Kementerian Sekretariat Negara. Dan tinggal menunggu tanda tangan persetujuan dari Presiden. Selain itu, nama lain mencuat untuk mengikuti program naturalisasi pemain keturunan. Nama Emil Audero Mulyadi disebut-sebut berpeluang untuk bisa membela timnas Indonesia. Kiper yang membela Inter Milan tersebut punya darah Indonesia dan lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Namun, Emil Audero harus menjalani proses naturalisasi lebih dulu. Pasalnya, ia saat ini memiliki paspor Italia. Ketika PSSI masih dipimpin Muhammad Iriawan pada tahun lalu, Federasi pernah menggoda Emil Audero untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Akan tetapi, Emil Audero tidak kunjung memberikan penjelasan kepada pihak PSSI. Kini Emil Audero sudah bergabung dengan Inter Milan setelah dipinjam dari Sampdoria. Menjadi pelapis untuk Jan Sommer. Dari 8 pertandingan Inter Milan di Serie A dan Liga Champions, Emil Audero masih belum diturunkan. Ia hanya duduk manis di bangku cadangan. Emil sudah pernah dipanggil timnas Italia di berbagai kelompok umur, namun belum pernah dipanggil timnas Italia senior. Selain Jay Itzes dan Emil Audero, ada nama Cyrus Margono yang tengah menjalani proses perpindahan kewarganegaraan. Cyrus Margono sebelumnya sempat menyandang sebagai warga negara Indonesia, WNI. Akan tetapi, status WNI itu hilang pada umur 21 tahun saat Cyrus Margono belum memutuskan mengambil paspor Indonesia atau Amerika Serikat. Cyrus Margono sebenarnya tidak masuk dalam incaran pelatih, Shin Tae-yong. Dikatakan Arya, jangan sampai menaturalisasi pemain tidak sesuai dengan kebutuhan pelatih. Sampai saat ini, stok penjaga gawang masih melimpah. Di antaranya ada nama Nadeo Argawinata, Hernando Ari, Adi Satrio, dan Dava Fasya. Terlebih Hernando Ari kerap dipercaya sebagai palang pintu terakhir timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Mundur dulu! Sebelumnya, perpindahan kewarganegaraan Cyrus Margono difasilitasi oleh staf khusus Kemenpora Bidang Diaspora dan Kepemudaan, Hamdan Hamedan. Berdasarkan keterangan Hamdan Hamedan, Cyrus Margono, yang tengah menjalani perpindahan kewarganegaraan, sudah masuk tahap pembuatan surat keterangan keimigrasian, SKIM. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong akan memanggil sebanyak 26 pemain untuk melakoni kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam. Timnas Indonesia bersiap menghadapi Brunei Darussalam dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang pada 12 dan 17 Oktober 2023. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto membeberkan para pemain mulai dikumpulkan pada 9 Oktober mendatang. Para pemain yang bakal memperkuat Timnas Indonesia kemungkinan besar dihuni pemain-pemain yang kini tengah merumput di luar negeri. Seperti diketahui babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 masuk dalam periode FIFA Matchday yang dijadwalkan bergulir pada 9 hingga 17 Oktober 2023. Sehingga setiap klub wajib melepas para pemainnya. Lebih lanjut, apabila Indonesia keluar sebagai pemenang di pertandingan kontra Brunei Darussalam, Indonesia masuk ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia menghuni grup F bersama dengan Irak, Vietnam dan Filipina. Dari hasil pertandingan Liga 1, Persib Bandung berhasil mencetak kemenangan besar atas Persita Tangerang, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Persib sanggup menghancurkan Persita Tangerang dengan skor 5-0. Di laga ini, David Da Silva berhasil mencetak hat-trick, sementara 2 gol lainnya dicetak oleh Edo Febriansyah dan Fresh Butuan. Hasil ini membuat Persib menyodok ke peringkat ketiga sementara. Arema berhasil menang atas PSS Sleman, di Stadion Iwayan Dipta, Bali.
Arema FC menang 2-1 berkat 2 gol penalti yang dieksekusi dengan baik oleh penyerang andalan mereka, Gustavo Almeida. 1 gol PSS dicetak oleh Jonathan Bustos. PSIS Semarang berhasil memetik kemenangan penting atas PSM Makassar di laga lanjutan Liga 1 2023 hingga 2024 dengan skor 2-1. 2 gol untuk Laskar Mahesa Jenar, julukan PSIS Semarang, dicatatkan oleh Paulo Gali, 29, dan Vitinho, 35. Sedangkan, Juku Eja julukan PSM Makassar, hanya mampu membalaskan 1 gol via Kenzo Nambu, 66. Persebaya harus puas bermain imbang melawan Dewa United. Dengan skor 1-1. Tim tamu Persebaya unggul lebih dulu melalui Ripal Wahyudi pada menit ke-17 usai memanfaatkan umpan terobosan Reva Adi. Sementara gol balasan Dewa United datang melalui Majed Osman pada menit ke-27 setelah memaksimalkan assist Ricky Kambuaya. Di laga tersebut, sempat diwarnai dengan kartu merah catur pamungkas, setelah menyikut Adi Setiawan hingga kolap. Adi Setiawan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat dengan mobil ambulans yang berjaga dalam laga tersebut. Persija Jakarta kembali sulit mendapat kemenangan saat menjadi tamu bagi Persis Solo. Persija harus puas dengan raihan 1 poin saja karena imbang 2-2 kontra Laskar Sambernyawa julukan Persis di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, 30 September 2023, malam waktu Indonesia Barat. Padahal, mereka unggul jumlah pemain sejak Jamerson Xavier di kartu merah pada menit ke-42. Usai laga, Rico mengungkap situasi ruang ganti Persija. Dia mengakui bahwa para pemain Macan Kemayoran sangat kecewa karena sejatinya mereka menargetkan poin penuh di laga tersebut. Namun, winger berusia 31 tahun itu meminta para pemain untuk bangkit agar bisa meraih hasil baik di laga berikutnya.